Selamat pagi Indonesia, selamat pagi bagi kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, para pemirsa dan juga sidang jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di pagi hari yang indah ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita masih buka di dalam Mazmur yang beberapa waktu ini saya bawakan dalam Mazmur 106 ya. Ini ada beberapa kali karena bagi saya sesuatu yang sangat luar biasa yang terdapat dalam firman Allah yang kita baca ini. Mazmur 106, sekarang kita bagian ayat yang ke-13 sampai 15. Demikian bunyi firman Allah, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan sanggup menghukum siapapun yang tidak taat kepada Tuhan. Ya, ini temanya. Tuhan sanggup menghukum siapapun yang tidak taat kepada Tuhan. Saya mengingat bagaimana orang-orang yang sebenarnya sangat mengasihi Tuhan, tapi pada akhirnya kandas karena orang-orang di sekitarnya. Kita lihat Imam Eli gagal karena anak-anaknya yang memberontak. Kita lihat Saul karena ketidaksabaran rakyatnya waktu mau berperang melawan Amalek. Dan kita lihat nanti bagaimana Musa yang lemah lembut menjadi gagal sampai ke tanah Kanaan, tapi cuma sampai tanah Kanaan, memimpin ke tanah Kanaan, bukan gagal untuk sampai ke dalam surganya Tuhan, bukan ya. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah Tuhan sanggup menghukum siapapun yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, dari pembacaan tadi kita melihat poin yang pertama, mengapa terjadi demikian? Mereka melupakan perbuatan ajaib Tuhan. Jadi orang-orang yang melupakan Tuhan tidak akan pernah mau hidup untuk serius dengan Allah. Orang-orang yang melupakan Tuhan akan selalu mengikuti keinginan dan hawa nafsu mereka. Orang-orang yang melupakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang pernah mereka rasakan, mereka nikmati, akan senantiasa menjadi orang yang suka bertengkar, orang yang suka marah-marah, orang yang suka bersungut-sungut, dan lain sebagainya. Anda bisa bayangkan, ya, kalau beberapa waktu yang lalu saya bilang bagaimana orang Israel ini sudah seringkali menikmati pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, 10 tulah, itu mereka sudah nikmati, tetapi dalam arti mereka menikmati bukan karena mereka merasakannya, tidak. Orang Israel tetap bebas, tapi mereka telah menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang telah melakukan di tanah Mesir. Dan mereka terjebak, mau menyeberang, ada musuh di belakang, laut di depan, di laut tepi laut Teberau, mereka menyaksikan kehebatan Tuhan. Tetapi aneh bin ajaib. Mereka segera melupakan Tuhan setelah mereka melewati peristiwa itu. Kalau saja ada kesulitan di padang gurun yang dialami oleh orang Israel, mereka akan terus bertengkar dengan Musa atau bersungut-sungut dengan Musa. Itu ya. Jadi jangan pernah melupakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan telah lakukan dalam hidup Anda. Saya tidak akan pernah melupakan 1 Maret 1987 tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, yang mengarahkan arah hidup saya kepada hal yang kekal. Bukan berarti saya penuh dengan kesempurnaan, bukan. Tetapi saya melihat sejak hari itu saya tidak akan pernah melupakan di mana hari Tuhan melakukan revival dalam kehidupan saya. 1 Maret 1987. Kapanpun Anda akan menanya kapan Anda melakukan lawatan Allah yang luar biasa, saya akan jawab waktu tidur pun saya akan bisa jawab. Karena seringkali saya katakan ini,
bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Jangan pernah lupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita merasakan bagaimana nikmatnya mengalami lawatan Tuhan, bagaimana kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam hati kita saat beban dosa itu diangkat dari hidup kita. Sukacita yang luar biasa, sukacita yang tidak terkatakan, yang tidak akan mungkin kita gantikan dengan emas dan perak atau harta dunia ini. Tidak akan mungkin. Sekalipun kadang-kala harta dunia ini bisa menyesatkan kita, menggoda kita. Tetapi kalau disuruh mengatakan pilih, ketika kita mau menikmati itu, pilih yang mana? Tentu sebagai orang yang sudah merasakannya, kita akan memilih Tuhan daripada segala apa yang ada. Karena Tuhan sudah katakan, buat apa memiliki semua harta dunia ini kalau jiwa kita binasa. Jadi jangan pernah melupakan perbuatan Tuhan. Kalau engkau melupakan perbuatan Tuhan, Tuhan akan melaksanakan hukumannya bagimu. Yang kedua, kata firman Allah, mereka tidak menantikan nasihatnya. Jadi mereka alergi. Ya, saya ini tiba-tiba alergi. Alergi apa? Ikan tongkol. Sampai saya garuk-garuk, sampai berdarah, sampai sekarang ada bekasnya itu. Ya, karena ya gatal gitu. Jadi karena gatalnya saya garuk dengan mata uang. Sampai ada kerak-keraknya sekarang ini. Tapi setelah saya bilang, itu saya alergi. Kok tiba-tiba itu. Makanya setelah itu tidak lagi makan ikan tongkol dan sembuh. Tidak perlu yang begitu-begitu pergi ke dokter. Pergi aja kepada Yesus. Ya, jadi Tuhan menolong kita. Jadi ada alergi. Alergi debu, alergi sinar matahari. Ya, ada orang yang tidak bisa kena sinar matahari. Jadi kalau dia kena merasa tidak bisa berbuat apa-apa dan banyak alergi. Nah, orang Israel ini alergi terhadap firman Allah, alergi terhadap nasihat Tuhan, alergi terhadap kehendak Tuhan. Sehingga saya mau katakan kepada kita, janganlah kita alergi terhadap firman Allah. Tapi mari kita dengan terbuka, dengan lapang dada, membuka hati kita untuk Tuhan, membuka hati kita untuk nasihat-nasihat firman Allah, membuka pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Karena firman Allah katakan, jikalau aku ada dalam engkau dan firmanku tinggal dalam engkau, mintalah apa saja yang kamu inginkan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kita tidak alergi terhadap firman Allah, kita mengasihi firman Allah, kita melekat terhadap firman Allah, saya yakin dan percaya kita akan menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan. Dan kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan pemazmur mengatakan dari pembacaan kita ini, bagaimana Israel alergi terhadap nasihat-nasihat firman Allah. Kita kan tahu bahwa pada waktu itu Tuhan bisa ngomong, bisa menyampaikan sesuatu kepada Musa melalui hambanya Musa. Dan Anda tahu bagaimana kalau Tuhan sudah datang, orang-orang Israel itu menyingkir. Karena dia bilang, Musa aja yang menghadapi apa yang dikatakan Tuhan kami akan lakukan. Tapi itu hanya ngomong. Itu hanya kata-kata, tapi selanjutnya kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Itulah situasi dan kondisinya Israel alergi terhadap nasihat firman Allah. Jadi kalau kita alergi terhadap nasihat firman Allah, kita berarti sia-sia untuk menentang Allah. Dan saya katakan tidak akan pernah kita menang menentang Allah. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah kita menang melawan kehendak Allah. Siapa kita ini? Kalau kita mendapat belas kasihannya, Israel mendapat belas kasihannya, itu bukan karena hebat kita, bukan karena gagah kita, tapi karena kemurahan Tuhan yang Tuhan lakukan bagi Israel, bagi kita. Jadi jangan alergi terhadap firman Allah, jangan alergi terhadap nasihat Allah, jangan alergi terhadap peringatan-peringatan Allah.
Bahkan dalam Ibrani 12 dikatakan di sana bahwa ketika kita alergi terhadap Allah, maka kita disebut anak-anak gampang. Anda mau disebut anak gampang, saya nggak mau disebut anak. Saya mau disebut anak Allah. Jadi kalau kita anak Allah, ya dia yang diakunya sebagai anak disesanya, dihajarnya. Tapi kalau kita nggak mau, ya sudah, ya urusan bukan urusan Tuhan. Tapi saatnya akan tiba. Jadi di mana saat itu tiba, ya penghukuman Allah yang kita akan nikmati. Nah, yang ketiga kata firman Allah, mereka dirangsang hawa nafsu di padang gurun. Nah, di padang gurun inilah saya mau katakan kepada kita, orang karena air bisa bermasalah. Saya pernah mendengar oleh karena air di sawah. Dulu kami waktu air ada di kampung halaman, karena perebutan air yang sedikit. Jadi orang harus jaga airnya. Tapi saya waktu itu masih remaja, saya bilang, kenapa harus berebut air gitu loh. Ya, ternyata kalau terlambat memasukkan air ke padi itu bisa bermasalah gitu. Ya maklum lah ya, jadi nggak tahu. Jadi orang tua itu menjaga. Kita ada di situ disuruh, lihat ini, kamu jangan pergi. Nanti kalau sudah penuh baru tutup lagi ya. Kalau sudah cukup tutup lagi gitu. Ya, itu karena air. Nah, di padang gurun Sin, mereka menghadapi hal yang sama. Tadi saya katakan di awal, mereka melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Di padang gurun Sin, setelah 3 hari perjalanan, mereka juga tidak mendapatkan air. Dan ketika mendapatkan air yang pahit lagi. Anda bisa bayangkan, udah haus. Ya, saya pernah puasa panjang. Memang, ya mau saya bilang, kalau puasa ya no problem. Berapa hari pun kita puasa, tidak ada masalah ya. Jadi, paling masalahnya yaitu haus, itu yang paling berat itu adalah haus. Tapi masalah ketika kita puasa panjang, ketika sudah memasuki hari yang ketiga, keempat, sebenarnya sudah enak ya. Tinggal ya memang fisik kita karena tidak ada asupan, namanya puasa panjang ya. Jadi itu melatih kesabaran kita. Tetapi orang Israel dalam perjalanan di padang gurun, mereka sebenarnya tidak menghadapi panas dan apapun. Karena apa? Tuhan menghadang dengan tiang awan kalau panas hari. Kalau malam diberinya tiang api. Jadi Israel itu sudah melihat perjalanan yang penuh dengan keajaiban. Tetapi sedikit saja mereka mengalami masalah, keahliannya akan keluar. Keahlian mereka yang hebat itu akan keluar. Apa itu keahlian mereka? Keahliannya itu bersungut-sungut. Jangan ahli bersungut-sungut. Jangan ahli bertengkar. Jangan ahli dalam permufakatan jahat. Jangan ahli dalam perbuatan jahat. Jangan ahli untuk itu. Mereka di Mara itu bertengkar dengan Musa. Apa yang dikatakan? Saya akan sedikit mencatat. Nanti Anda bisa baca dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Di sana setelah 3 hari mereka tidak mendapat air, lalu kemudian dapat air, mereka merasakan air yang pahit. Lalu mereka bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut. Lalu mereka bertengkar dengan Musa, Musa katakan kepada Tuhan, wah lihat ini orang ini, kalau nggak melempari saya ini. Mereka bilang begini, mengapa pula engkau membawa kami untuk kami menderita gitu loh, untuk kami susah. Tapi Tuhan tetaplah Tuhan yang baik, ya. Tetaplah Tuhan yang baik, tetaplah Tuhan yang maha mulia. Saya belum sampai penghukuman mereka, tapi saya sampai penghukuman Musa nanti.
Jadi kita bisa melihat bagaimana di dalam situasi ini Musa mengeluh kepada Tuhan, dan Tuhan pada akhirnya menjawab dan mempertunjukkan kepadanya sebuah kayu untuk melemparkan ke air itu, dan air itu berubah menjadi uh, manis. Itu sebabnya marah itu disebut pahit dan kemudian diubah menjadi manis. Kehidupan yang pahit itu sebenarnya bisa dikerjakan menjadi manis apabila kita taat kepada Tuhan, tidak memberontak kepada Tuhan. Nanti kita akan dengar apa yang dikatakan Tuhan. Jadi di sini dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-26, di sana dikatakan Tuhan sepanjang umur kehidupan kita, Tuhan akan terus melatih kita untuk jadi terus dewasa, untuk terus bersandar kepada Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan. Bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk membunuh kita, bukan. Tapi bagi orang Israel ketika ada kesusahan, ini kesempatan mengeluarkan keahlian mereka untuk marah-marah, untuk bersungut-sungut, untuk mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan Musa, Harun, Maryam, orang-orang yang taat kepada Tuhan itu. Itu kesempatan mereka. Karena mungkin ya nggak ada kesempatan lain. Karena mereka kan, Musa itu ya Alkitab katakan orang paling lemah lembut. Ya, jadi ya luar biasa. Jadi nggak ada kesempatan untuk memarahi Musa. Tetapi kan saat nggak ada air, waduh, luar biasa. Ya, di Eli mereka mendapatkan 12 mata air, 70 pohon batang kurma. Yang Musa katakan ayat 26-nya di sana dikatakan, jikalau engkau ya sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah. Jadi jika orang Israel sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah, dan kemudian dikatakan melakukan apa yang benar. Jadi sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allah, tidak main-main, tapi sungguh-sungguh. Lalu melakukan apa yang benar, bukan melakukan apa yang jahat seperti yang dilakukan oleh Israel. Israel itu terus melakukan yang jahat. Bayangkan, setiap kali mereka kesulitan, setiap kali ada masalah, pasti keluar keahlian mereka. Ya, kok keahlian seperti itu nggak perlulah dipelihara, ya. Ya, keahlian yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk membina iman, itulah, ya. Jangan keahlian untuk bersungut-sungut, marah-marah dan lain sebagainya, jangan. Tidak perlu ada keahlian seperti itu. Kalau boleh itu dilenyapkan. Tapi bang, sebagai manusia, kita kadang-kala tidak luput dari situ. Jadi terus bilang, memasang telinga. Ya, memasang telinga terhadap perintah-perintah Tuhan. Ada orang tidak mau memasang telinganya terhadap perintah Allah. Mereka melanggar, mereka melabrak perintah-perintah Allah. Memangnya gue pikirin, malah gue cuekin. Sementara perintah Allah itu bukan membawa kepada penderitaan. Perintah Allah itu justru membawa kita ke arah damai sejahtera, kepada keberkatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kita diberkati untuk bisa menjadi berkat, ditolong untuk bisa menolong. Kalau Anda baca pasal 28, bagaimana Tuhan berkehendak melakukan yang terbaik dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan ini. Kalau jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan, maka diberkati engkau diberkati usaha, diberkati pekerjaan, diberkati ladang dan lain sebagainya. Jadi jangan alergilah terhadap perintah Tuhan, tapi justru kita mau hidup di situ dengan sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu mengikuti ketetapan Tuhan. Itu ketetapan yang namanya ketetapan. Kalau ada ketetapan MPR, maka itu berlaku bagi anggota DPR, DPRD, MPR, DPR, DPD. Ya, itu berlaku dan bagi rakyat Indonesia. Jadi kalau ketetapan itu semua mengikat. Nah, kalau kita melakukan ketetapan Tuhan, itu mengikat kita dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau engkau melakukan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan juga melakukan apa yang sudah Dia tetapkan. Seringkali saya katakan, kadangkala memang Tuhan mengadakan unconditional promise, janji tanpa syarat.
Tapi juga Tuhan menunjukkan conditional promise, janji dengan syarat. Jadi kalau syaratnya kita penuhi, kita lakukan. Keselamatan itu unconditional. Jadi unconditional promise, janji tanpa syarat. Kau mau jahat, kau mau baik, kau mau apa, janji keselamatan itu dia lakukan. Tetapi dia juga akan lakukan conditional promise, janji dengan bersyarat itu dia akan lakukan itu. Ketika engkau sudah diselamatkan, kau tidak mau meresponinya, ya sudah, no problem bagi Tuhan. Tapi untuk berkat-berkat Allah itu selalu dengan diikuti conditional promise, janji dengan syarat. Kau lakukan, aku lakukan. Kau lakukan bagianmu, aku lakukan bagian. Jadi mari kita hidup dengan ketaatan kepada Tuhan. Nah, kalau kita melakukan itu kata firman Allah, maka Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah menimpa Mesir. Jadi kalau kita mau taat kepada Tuhan lewat dari segala berbagai penyakit, mari kita belajar melakukan Ulangan 15 ayat 26 ini. Janji Tuhan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Itu terjadi terjadi di padang gurun Sur, ya, di Marah, itu tempat kejadiannya Marah dan Elim. Nah, kita lihat ini tadi sampai di padang gurun, ya. Mereka diumpat dengan atau dirangsang hawa nafsu, ya, yang mau menghancurkan mereka sebenarnya, ya. Ya. Lalu kemudian di padang gurun Sin, ya. Jadi sama, masih masalah air. Haleluya. Jadi nggak pernah habis. Nanti masalah makanan masih ada, masih masa makanan. Tapi saya masih sampai masa air, karena disinilah Musa mengalami pelanggaran terhadap kekudusan Allah, ya. Karena Tuhan memerintahkan kepadanya untuk mengatakan kepada batu, kumpulkan orang Israel, maka katakan kepada batu itu, maka batu itu akan mengeluarkan air. Tapi justru Musa memukulnya 2 kali, ya. Itu nanti Anda bisa baca di dalam Bilangan 20, ya. Bilangan 20. Tapi saya juga akan sedikit membaca juga di situ Bilangan 20. Ya. Supaya jelas kata firman Allah ayat yang ke-8, Bilangan 20 ayat ke-8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternak-ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat dan itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Kemudian Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu. Berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul. Lihat ayat terakhir dikatakan. Ayat 12 dulu. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel itu, sebab kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Kasihan kan? Orang yang lemah lembut, orang yang taat, orang yang
dibuat emosi oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi konsekuensinya adalah kita harus berhadapan dengan Tuhan. Sama dengan Musa berhadapan dengan Tuhan. Tuhan katakan aja kepada batu. Tapi dia pukul. Dia pukul lagi 2 kali lagi. Saking sudah emosi dia. Tapi Tuhan juga langsung mengatakan, kamu tidak percaya apa yang saya katakan, lalu kamu melanggar kekudusanku. Dan sebagai hukumannya, Tuhan tidak membuat mereka sampai memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dan tidak lama kemudian, ya siapa mengalami kematian, dan Musa masih Tuhan izinkan untuk melihat tanah perjanjian. Harun nggak diceritakan sempat melihat atau tidak. Tapi Musa masih bisa melihat tanah perjanjian, tanah Kanaan itu yang berlimpah dengan susu dan madunya, yang akan diserahkan kepada orang Israel kelak. Saya sudah katakan, mereka bisa menguasai tanah perjanjian itu bukan karena kehebatan mereka, karena orang-orang di sana itu memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan menggantikan menggantikan penduduknya dengan orang-orang Israel. Tetapi dasar manusia ini manusia yang bebal-kebal tebal, ya, yang senantiasa merongrong hidupnya, merongrong orang lain. Makanya sering saya katakan, kalau orang yang hidup keluarganya hancur-hancuran, akan selalu juga akan membawa korban-korban yang lain. Akan selalu membawa korban-korban yang lain. Jadi, makanya firman Allah, menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Menjauh. Kalau karena orang-orang itu, iman kita tidak bertumbuh, menjauh dari mereka, kata firman Allah. Jangan justru mendekat, menjauh. Dan itulah sebabnya firman Allah katakan kepada kita untuk tetap konsisten di dalam firman Allah. Saya mau bacakan dulu sungut-sungut orang Israel di sini. Ini yang lebih parah di sini. Di ayat, mereka sudah menikmati sebenarnya perbuatan-perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan, rahmat Tuhan, tapi mereka dasar manusia yang bebal-kebal tebal. Ya. Saya mencatatnya, keahlian mereka keluar itu saya bersungut-sungut. Terus kemudian, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Loh. Padahal mereka kan mau juga dipimpin itu loh. Mereka sudah menyaksikan perbuatan Tuhan, kebesaran Tuhan, lalu mereka dengan izin Tuhan, mereka mau gitu loh. Bahkan mereka ketika keluar dari Mesir, mereka mendapatkan emas perak dari orang-orang Mesir. Kalau Alkitab katakan mereka menjara, nanti Anda bisa baca dalam pasal 3, menjara orang bagian akhir. Orang Israel dengan ketika mereka keluar, minta itu pakaian, emas perak, dengan murah hati. Karena Tuhan membuat demikian. Ini sudah. Oh ini lagi. Oh ini lagi. Yang penting kamu keluar. Karena kegentaran yang Tuhan buat kepada mereka. Mereka tidak menyayangkan harta permata mereka, pakaian mereka yang terbaik. Ini cepat. Wah, ambil lagi yang di sana, ambil lagi. Mereka serahkan. Kata firman Allah, demikianlah orang Israel menjara orang Mesir. Bukan karena mereka menjara, bukan. Tapi karena murah hatinya orang Mesir dibuat oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saya membaca Alkitab itu, saya terkagum-kagum lah sama Tuhan itu. Makanya cintai firman Allah. Cari, baca firman Allah. Jadi kalau baca firman Allah, berdoalah. Minta tuntunan Tuhan. Supaya firman itu menjadi hidup dalam kehidupanmu. Dan kemudian engkau berikrar, Tuhan, aku mau taat pada Tuhan. Aku mau memuliakan Tuhan. Aku mau setia sama Tuhan. Haleluya. Tuhan akan katakan, bagus anakku. Bagus, luar biasa. Aku memberkati engkau. Ya. Puji Tuhan. Jadi, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Membunuh. Kami membunuh anak-anak kami, membunuh Tuhan.
Haleluya. Hanya karena tidak ada air, ya sudahlah, mau bilang apa. Terus bertengkar dengan Musa, bertengkar dengan Allah, mencobai Tuhan. Lalu ini yang paling parah, yang saya mau katakan adalah ini. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini yang paling saya tidak suka. Perkataan ini yang paling saya tidak suka. Karena apa? Mereka mempertanyakan Tuhan yang luar biasa itu, yang sudah memimpin mereka, yang sudah membuat tanda-tanda ajaib, membuat pertolongan, memberikan mana, mengubah air menjadi melewati laut Tiberia, lalu kemudian mengubah yang air pahit menjadi manis, lalu kemudian melakukan sesuatu hal-hal yang ajaib dalam perjalanan mereka selama 40 tahun. Senantiasa ada perlindungan Tuhan. Di kala siang hari mereka diteduhi oleh awan kemuliaan, lalu di malam hari mereka diterangi oleh api kemuliaan. Aduh, masih sanggup mempertanyakan Allah, adakah Tuhan atau tidak di tengah-tengah kita? Manusia apa ini? Kalau engkau juga masih mempertanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kehidupanku? Adakah Tuhan di tengah-tengah keluargaku? Adakah Tuhan yang mendengar doaku? Dengar, saya mau katakan. Tuhan adalah Tuhan yang menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Baca itu Matius 28 ayat 20. Tuhan menyertai. Kalau engkau tahu salah satu namanya omnipresent, Allah yang maha hadir. Dimanapun dia ada di situ. Dimanapun engkau ada di situ Tuhan ada. Kalau engkau sadar, kalau engkau betul-betul orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Musa gagal melihat tanah perjanjian. Tuhan tidak menyayangkan siapapun. Kalau orang-orang kekasihnya, orang-orang yang taat tadinya kepada Tuhan, orang-orang yang mencintai dia, orang-orang yang memuliakan dia, orang-orang yang setia kepada dia, tetapi di akhir hidupnya berujung kepada ketidaktaatan, Tuhan tidak menyayangkan itu. Tetapi Tuhan akan terus memperingatkan. Makanya Musa diperingatkan, Harun diperingatkan di depan orang Israel. Karena apa? Perbuatan mereka dilakukan di depan di depan orang Israel untuk menunjukkan kemuliaan kepada Allah, kekudusan bagi Allah. Tetapi justru Musa dan Harun tidak taat, tidak mengikuti perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi jangan katakan Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Iya betul. Memang Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Tapi jangan lupa keadilannya, standar-nya juga ada. Bila engkau tidak sesuai dengan kehendaknya, Allah tidak menyayangkan engkau kalau engkau berubah menjadi tidak taat, tidak percaya terhadap firman-Nya. Ini karena tidak taat saja, tidak percaya. Ya, dia akhirnya tidak bisa melihat tanah perjanjian, tidak bisa memasukinya yang sudah dipimpinnya selama 40 tahun. Hanya bisa melihat dari dataran Moab di Gunung Nebo. Nanti Anda bisa baca di pasal Ulangan 34. Menyedihkan. Saya mau berkata kepada kita, pesan saya kepada kita, jangan engkau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan engkau menjadi orang yang menghalangi orang lain untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Allah. Jangan engkau menjadi penghalang yang besar, tapi jadilah pelaku firman Allah yang taat kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak menghukum orang-orang yang dikasihinya oleh karena perbuatan kita. Tetapi saya tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan punya urusan tersendiri bagi orang-orang yang dikasihinya. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan mereka untuk tetap berada di dalam kemuliaan-Nya. Saya yakin dan percaya itu. Pastilah pernah kita terjebak dalam kasus seperti ini. Siapapun kita orang yang mengasihi Tuhan, pasti kita pernah terjebak dalam hal seperti ini. Tapi mari kita belajar dari Musa.
Siapapun kita yang mengasihi Tuhan, siapapun kita yang mencintai Tuhan, siapapun kita yang mengasihi Allah, siapapun kita yang taat kepada Tuhan, pertahankan itu. Pertahankan untuk tetap hidup dalam keyakinan kita, dalam kesetiaan kita, dalam ketaatan kita, untuk memberikan kemuliaan kepada Bapa di surga sampai akhir hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami sadar kami butuh Tuhan dalam hidup ini, terus menolong kami. Kami banyak menarik hikmat dari pembelajaran firman Allah saat ini Tuhan. Betapa menyedihkan ketika kami menjadi batu sandungan bagi orang lain, ketika kami penyebab orang lain mendapat halangan rahmat Tuhan. Ampunilah Tuhan, kalau kami punya keahlian yang seperti ini, punya keahlian untuk bersungut-sungut, marah-marah, punya keahlian untuk membuat orang lain terjebak dalam kasus dosa dan lain sebagainya. Tuhan, ampuni orang-orang seperti ini. Bapa di surga, hamba berdoa kepadamu supaya Engkau terus menopang orang-orang kudus-Mu, orang-orang hebat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang taat, orang-orang setia kepadamu, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan memuliakan Engkau dalam hidupnya. Tuhan, topang mereka selalu. Kami sadar bahwa dunia ini penuh dengan tantangan dan cobaan, tapi kami percaya juga bahwa Tuhan akan terus mengendalikan, menguasai kehidupan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh memetik hasil pembelajaran dari firman Allah yang sudah kami dengarkan ini Tuhan, untuk kami memilih untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap taat kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dan kami mau bersahabat bagi bangsa dan negara kami. Diberkatilah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kepadamu. Rahmat Tuhan datang kepada bangsa kami ini. Kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan datang kepada bangsa kami ini. Presiden dan wakil presiden diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan, membawa bangsa ini kepada kesejahteraan yang baik, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, para menteri, para pejabat, para gubernur, para bupati, lurah, wali kota, camat, lurah, RT RW, semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Juga gereja Tuhan terus tampil untuk menyerahkan suara kenabian yang menunjukkan kehormatan Tuhan, kekudusan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini dengan cara melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi gereja-Mu juga, bagi gereja Pantai Kosta dimanapun ada, Tuhan berkati sahabat-sahabat kami di ngada, di lembah, di gunung, di hutan, dimanapun mereka melayani Tuhan, Tuhan tolong. Umat-Mu juga Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi mereka-mereka yang mengalami Tuhan kesusahan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong mereka. Dan secara khusus kami akan berdoa bagi orang-orang sakit Tuhan, baik yang COVID, baik sakit apapun Tuhan. Mari Engkau menumpangkan tangan bagi orang-orang yang sakit COVID dalam nama Tuhan Yesus. Angkat segala sakit, penyakit mereka, COVID mereka Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka sembuh dari COVID. Lalukan roh maut dari COVID ini Bapa di surga, sehingga mereka-mereka yang sakit Engkau telah sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Kami yakin dan percaya Tuhan, selalu ada mujizat bagi orang-orang yang percaya, beriman, taat kepadamu Tuhan Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit, apapun sakit mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau nyatakan kemuliaan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu kepada mereka dan tumpangkan tangan atas tubuh mereka yang sakit dalam nama Yesus, dan oleh bilur Yesus Engkau menjadi sembuh, oleh kuasanya Engkau menjadi sembuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menyatakan kemuliaan kebaikan-Mu bagi mereka-mereka yang sakit, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, lepra, air, kanker sembuh, stroke sembuh dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit apapun Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan tolong mereka. Jangan siksa mereka melalui sakit penyakit mereka, tetapi tolong mereka Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih.
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Roh Kudus. Dan Engkau menyembuhkan mereka, baik yang jantung, yang gagal ginjal, yang beren Tuhan, atau mandul Tuhan. Engkau sembuhkan mereka dan buka kandungan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang impoten juga Tuhan sembuhkan. Terima kasih. Kami bersyukur, dan berbagai penyakit apapun mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, dan mereka-mereka yang mengalami dampak akibat COVID ini, kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu. Mari kita berdoa, Tuhan, pegang tangan mereka, topang mereka Tuhan. Apapun usaha mereka, Engkau berkati kembali. Tuhan tolong sehingga mereka dapat keluar dari permasalahan mereka, baik ekonomi, usaha, pekerjaan, rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu Engkau nyatakan kepada mereka. Selalu ada kebaikan bagi mereka Tuhan, selalu ada belas kasihan Tuhan bagi mereka. Dalam nama Yesus selalu ada mujizat tersedia bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau nyatakan kebaikan dan kemurahan bagi mereka. Dalam nama Yesus, kemurahan dan pertolongan Tuhan datang kepada mereka dalam nama Yesus. Dan Engkau nyatakan lawatan-Mu atas hidup mereka Tuhan, sama seperti Engkau hadir kepada Rasul Paulus. Engkau juga datang kepada mereka untuk mengubahkan hidup mereka, memakai mereka sebagai alat-Mu. Tuhan hadir dalam hidup mereka, hati mereka, sehingga hidup mereka akan berubah, sama seperti Engkau memakai Saulus menjadi Paulus, menjadi hamba-Mu. Juga pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan, dengan melepaskan mereka dari segala kebiasaan-kebiasaan dosa, terikatan mereka dari dosa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengarkan firman Allah, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Itulah sebabnya keputusan untuk menerima Dia sudah tepat, dan mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa dan kesalahanku, kejahatanku Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kejahatanku, sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan Bapa di surga yang suci itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba membuka hati saat ini Tuhan. Engkau masuk dalam hatiku, dalam hidupku, menjadi Tuhan, menjadi Raja. Dan sekarang aku percaya telah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara-Mu. Terima kasih. Dan bagi orang-orang muda, kami tetap punya pengharapan besar. Sebagaimana firman Allah katakan, ada orang-orang hebat di masa itu, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf, yang membawa pemerintahan ke arah kemajuan yang sangat luar biasa, kepada kesejahteraan yang sangat luar biasa. Dan ada masa-masa kerohanian umat yang begitu hebat, adanya murid-murid Tuhan, adanya Samuel, adanya Timotius. Tuhan tolong semuanya, sehingga pelaku-pelaku bisnis juga seperti Abraham, seperti Ishak, Yakub, yang diberkati oleh Tuhan begitu luar biasa. Bapa di surga, terima kasih. Dan Bapa di surga, kami tahu bahwa Tuhan akan melakukan orang-orang hebat di bangsa ini, orang-orang muda yang saat ini, sehingga mereka tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melakukan tawuran-tawuran, narkoba dan lain sebagainya. Tapi kami berdoa agar mereka hidup takut akan Tuhan, mereka boleh setia, mereka boleh taat kepada Tuhan, mereka boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka dengan melakukan apa yang benar dan adil di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati mereka sehingga apabila mereka kelak menjadi pemimpin di bangsa ini, mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang benar, apa yang baik, sehingga bangsa ini dibawa kepada kemajuan yang luar biasa. Nama-Mu kami puji, kami muliakan. Bangsa ini adalah bangsa yang memuliakan Tuhan dengan kebenaran. Bangsa ini adalah bangsa yang hidup dengan takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini harkat dan martabatnya diangkat tinggi oleh Tuhan. Karena setiap bangsa yang memuliakan Engkau, yang menjadikan Engkau menjadi Tuhan,
menjadikan Engkau menjadi landasan pemerintahan, maka kami yakin dan percaya Tuhan akan mengangkat bangsa ini tinggi-tinggi. Dan apabila dosa menjadi kebanggaan kami, itu menjadi aib bagi kami. Kami tidak inginkan itu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami terus berdoa bagi orang-orang muda dan bagi pemerintahan masa kini. Tuhan memberkati. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa berkat. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus, mulai saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan apabila kita beraktivitas pagi ini, jangan lupa ya, ingat untuk taat pada prokes atau mentaati prokes atau protokol kesehatan kita. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, yang ketiga itu menjaga jarak, 4 menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas kita di luar sana, Tuhan. Dan yang keenam yang tidak kalah pentingnya, berdoa bagi dirimu, berdoa bagi keluargamu, berdoa bagi lingkunganmu, berdoa bagi masyarakat, berdoa bagi bangsa ini dengan satu tujuan kita bersama. Kita berdoa bersama untuk COVID ini segera berlalu. Badai COVID pasti berlalu, kemurahan dan anugerah Allah pasti datang bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menarik hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Dan doa saya sehingga setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saya mau katakan, lebih baik hidup tanpa narkoba, karena narkoba bisa merusakkan, menghancurkan hidupmu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan keluarga besarmu, menghancurkan masyarakat. Katakan kepada narkoba no terhadap firman Allah. Yes, diberkatilah kita. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan berkati. Haleluya.